masyarakat. A. Kebudayaan. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Masalah kebudayaan juga diperhatikan dalam sosiologi, karena kebudayaan dan masyarakat manusia merupakan duit tunggal yang tidak dapat terpisahkan. Istilah kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, yaitu budaya, merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Kultur berasal dari bahasa Latin cor yang berarti mengolah atau mengerjakan. Kebudayaan adalah semua hasil dari karya, rasa, dan cita-cita masyarakat. Kebudayaan berguna bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia, dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. B. Unsur-unsur kebudayaan. Menurut Melfi, mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Sedangkan Bronsley-Molinsky menyebutkan unsur-unsur kebudayaan sebagai berikut. 1. Sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. 2. Organisasi ekonomi. 3. Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. 4. Organisasi kekuatan. Pendapat para sarjana mengacu pada adanya 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultur universal, yaitu 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, serta transport dan sebagainya. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. 3. Sistem kemasyarakatan. 4. Bahasa yang merupakan bahasa lisan maupun tulisan. Yang berikutnya kesenian, sistem pengetahuan dan religi atau sistem kepercayaan. C. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya. Selain itu, masyarakat memerlukan pula kepuasan baik di bidang spiritual maupun material. Di dalam setiap masyarakat terdapat pola-pola perilaku atau patterns of behavior. Pola-pola perilaku merupakan cara-cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tersebut. Setiap tindakan manusia dalam masyarakat selalu mengikuti pola-pola perilaku masyarakat tadi. Kecuali terpengaruh oleh tindakan bersama tadi, pola-pola perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat. Pola-pola perilaku berbeda dengan kebiasaan. Kebiasaan merupakan cara bertindak seseorang, anggota masyarakat, yang kemudian diakui dan mungkin diikuti oleh orang lain. Pola perilaku dan norma-norma yang dilakukan dan dilaksanakan pada khususnya apabila seorang berhubungan dengan orang lain dinamakan social organization. D. Sifat hakikat kebudayaan. Kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikat kebudayaan tadi adalah sebagai berikut. 1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. 2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. 3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. 4. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Dalam kebudayaan memiliki pertentangan-pertentangan yang ada di dalamnya, yaitu di dalam pengalaman manusia, kebudayaan bersifat universal. Yang kedua, kebudayaan bersifat stabil di samping juga dinamis dan setiap kebudayaan mengalami perubahan yang kontinu. Yang ketiga, kebudayaan mengisi serta membentuk jalannya kehidupan manusia, walaupun hal itu juga didasari oleh manusia sendiri. E. Kepribadian dan kebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan merupakan perwujudan atau abstraksi dari perilaku manusia. Kepribadian mewujudkan perilaku manusia. Perilaku manusia bisa dibedakan dengan kepribadiannya karena kepribadian merupakan latar belakang perilaku yang ada dalam diri seorang individu. Menurut Theodore M. Newcomb, yaitu bahwa kepribadian merupakan organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku.
Kepribadian menunjukkan kepada organisasi sikap-sikap seseorang yang berbuat, mengetahui, berpikir, dan merasakan, serta khususnya apabila dia berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan. Faktor biologis yang dapat mempengaruhi kepribadian adalah tubuh yang lemah, sistem saraf, watak seksual, proses pendewasaan, serta kelainan-kelainan biologis lainnya. Serta faktor-faktor psikologi yang dapat mempengaruhi kepribadian adalah unsur temperamen, kemampuan belajar, perasaan, keterampilan, keinginan, dan lain sebagainya. Tipe kebudayaan khususnya yang nyata mempengaruhi bentuk kepribadian yaitu sebagai berikut. 1. Kebudayaan yang khususnya atas dasar faktor kedaerahan. 2. Cara hidup di kota dan di desa yang berbeda. 3. Kebudayaan khusus kelas spesial. 4. Kebudayaan khusus atas dasar agama. 5. Dan kebudayaan berdasarkan profesi. F. Gerak kebudayaan. Gerak kebudayaan adalah gerak manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia terjadi sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Artinya, karena terjadinya hubungan antara kelompok manusia di dalam masyarakat. Alkulturasi merupakan proses di mana suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan kehilangan kepribadian kebudayaan itu sendiri. Alkulturasi merupakan salah satu contoh gerak kebudayaan. Sekian dan terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf.